Habib Bahar ditangkap gara-gara ceramah langgar PSBB. Gimana dengan konser BPIP? Habib Bahar ditangkap gara-gara ceramah langgar PSBB. Gimana dengan konser BPIP? Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang, MS Kaban, membandingkan ceramah yang disampaikan Habib Bahar bin Smith dengan konser Bersatu Melawan Corona yang diselenggarakan oleh MPR RI, BPIP, dan BNPB. Habib Bahar baru saja ditangkap dan dipenjarakan lagi pada Selasa dini hari, 19 Mei 2020. Padahal, ia baru saja keluar dari penjara setelah mendapatkan asimilasi dari Kementerian Hukum dan HAM pada Sabtu 16 Mei lalu. Mau dimeriahkan? Habib Bahar bin Smith kumpul dengan jamaah kasih tausiah, bangun nasionalisme dan kritisi polisi pemerintah, ditahan lagi. Cemananya Pak Kumham Yasona, tak cocok kurasa. Salam Ramadan Pak Kumham. Habib Bahar nasionalis muslim, doa makbul yang Habibana. Tulis Kaban lewat Twitter. Menurut Kaban, sungguh nalar sehat sudah hilang dari benak pemerintahan Presiden Joko Widodo. Karena keluarkan aturan PSBB tapi dengan dalih mengada-ada. PSBB dilanggar sendiri. Ini tanda-tanda pemerintah sudah tidak sehat, tidak efektif. Apapun alasannya, pemerintah terdepan taat PSBB. Jika nggak sanggup berhenti atau mundur demi NKRI, ucapnya. Betapa ngawurnya membandingkan konser amal BPIP dengan Didi Kempot. Sebuah konser amal yang digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bersama gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan MPR RI Minggu kemarin dikritik banyak pihak. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bahtiar misalnya mengatakan konser tersebut ngawur karena mengabaikan salah satu protokol kesehatan penanganan COVID-19 paling standar, menjaga jarak. Konser ini sangat kontras dengan acara serupa yang digelar Didi Kempot, musisi yang baru saja meninggal dunia. Konser amal Didi Kempot dari rumah yang patuh, ikuti protokol COVID-19, kumpulkan 5,3 miliar rupiah. Konser BPIP yang dibuka Presiden Jokowi dengan tidak mengindahkan protokol COVID-19 hanya mampu mengumpulkan 4 miliar rupiah. BPIP kok ngasih contoh ngawur? Apa ikuti protokol COVID-19 itu tidak Pancasila? Kata Renanda lewat Twitter Senin pagi. Renanda tidak tiba-tiba membandingkan konser BPIP dengan acara Didi Kempot yang digelar pada Sabtu 11 April lalu. Ia mengatakan demikian karena sebelumnya staf khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Beni Susetio mengatakan konser ini seperti konser Didi Kempot. Acara yang dikemas mirip dengan konser Didi Kempot pun tertera dalam laman resmi BPIP. Sentimen warganet terhadap dua konser ini pun berbeda sama sekali. Demikian analisis Drone Emprit, mesin untuk menganalisis media sosial. Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi mengatakan, konser BPIP sepi pendukung di media sosial dan kebanyakan merah alias negatif. Sementara konser Didi Kempot katanya via Twitter, baik akun yang dikenal sebagai oposisi ataupun pendukung pemerintah bersatu dalam Sobat Ambyar. Lewat Instagram, BPIP mengatakan konser bertajuk Berbagi Kasih Bersama Bimbo, konser penggalangan dana untuk korban COVID-19 ini mengundang Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarno Putri, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo. Sementara beberapa artis yang meramaikan selain Bimbo adalah Rosa, Judika, Via Valen, dan Reza Rahardian. Seluruh acara bisa disaksikan lewat 10 televisi, termasuk TVRI dan BNPB TV. Presiden juga melelang motor listrik yang sudah ia tanda tangani dalam konser itu. Jokowi menamakan motor itu si gesit. Konser dan penggalangan dana semacam ini pada dasarnya baik, tapi jadi buruk karena membuat orang-orang berkumpul, kata anggota DPR RI fraksi PKS Mardani Alisera kepada wartawan Tirto Senin siang. Namun, Bambang Susatyo menepis tudingan tersebut. Tidak ada kumpul-kumpul, yang ada di studio hanya Bimbo dan pembawa acara,
katanya lewat keterangan tertulis yang diterima wartawan Tirto Senin pagi. Selain motor listrik Jokowi, Bamsud mengatakan ada banyak lukisan dan jaket yang terjual seharga ratusan juta. Hasilnya diberikan secara cuma-cuma untuk membantu dan lebih membutuhkan, seperti peternak, nelayan, dan petani. Konser ini menurutnya bukan inisiatif pemerintah, tapi seniman dan pekerja seni. Karena itu pula, ia menegaskan konser ini bukan juga politik pencitraan karena pemilu masih jauh. Bamsud, demikian ia bisa disapa, lantas menegaskan kalau sebaiknya nggak perlu ngomel dan nyinyir. Percayalah, berbuat dan berbagi, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan itu indah. Mardani mengatakan konser ini tetap saja keliru karena jelas-jelas penyelenggara acara abai terhadap prioritas pekerjaan. Alih-alih duduk santai menikmati konser, katanya ada banyak hal-hal konkret yang perlu diawasi langsung. Misalnya, mengawasi penyaluran sembako. Wakil rakyat mesti memberi contoh PSBB dengan jarang, banyak buang waktu, dengan sibuk menikmati konser. Sementara 3 juta buruh sudah di PHK dan bantuan sembako kita belum lancar, katanya. Asfinawati, perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil, juga menilai serupa. Menurutnya, konser amal tersebut tidak sejalan dengan fungsi dan kewenangan MPR dan PPIP. Mencari dana semua bisa, tapi mengawasi eksekutif gak semua bisa, katanya Asfin saat dihubungi pada Senin sore. Menurut Asfin, dalam kegiatan seperti apapun akan selalu ada kemungkinan orang-orang berkumpul kendati bukan sebagai penonton. Hal tersebut dibuktikan dengan unggahan foto Renanda Bahtiar di Twitter. Di sana terlihat para pejabat berkumpul tanpa menerapkan jaga jarak dan tidak pakai masker. Asfin menduga konser tersebut adalah salah satu agenda pemerintah dalam membuka kembali aktivitas-aktivitas ekonomi dan politik di ruang publik dengan dalih new normal. Padahal menurutnya itu semua hanya atas dasar pertimbangan politis, bukan kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan tanpa basis data seperti ini, misalnya memutuskan melonggarkan PSBB, menurut Asfin adalah bentuk nyata kegagalan pemerintah melindungi warga. Dalam kacamata hukum, akibat yang menyertai perbuatan ini termasuk kematian warga adalah tanggung jawab pemerintah sebagai pembuat kebijakan, katanya. Di studio hanya Bimbo dan pembawa acara, katanya lewat keterangan tertulis yang diterima wartawan Tirto Senin pagi. Selain motor listrik Jokowi, Bamsud mengatakan ada banyak lukisan dan jaket yang terjual seharga ratusan juta. Hasilnya diberikan secara cuma-cuma untuk membantu dan lebih membutuhkan, seperti peternak, nelayan, dan petani. Konser ini menurutnya bukan inisiatif pemerintah, tapi seniman dan pekerja seni. Karena itu pula, ia menegaskan konser ini bukan juga politik pencitraan karena pemilu masih jauh. Bamsud, demikian ia bisa disapa, lantas menegaskan kalau sebaiknya nggak perlu ngomel dan nyinyir. Percayalah, berbuat dan berbagi, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan itu indah. Mardani mengatakan konser ini tetap saja keliru karena jelas-jelas penyelenggara acara abai terhadap prioritas pekerjaan. Alih-alih duduk santai menikmati konser, katanya ada banyak hal-hal konkret yang perlu diawasi langsung. Misalnya, mengawasi penyaluran sembako. Wakil rakyat mesti memberi contoh PSBB dengan jarang, banyak buang waktu, dengan sibuk menikmati konser. Sementara 3 juta buruh sudah di PHK dan bantuan sembako kita belum lancar, katanya. Asfinawati, perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil, juga menilai serupa. Menurutnya konser amal tersebut tidak sejalan dengan fungsi dan kewenangan MPR dan PPIP. Mencari dana semua bisa, tapi mengawasi eksekutif gak semua bisa, katanya Asfin saat dihubungi pada Senin sore. Menurut Asfin, dalam kegiatan seperti apapun akan selalu ada kemungkinan orang-orang berkumpul kendati bukan sebagai penonton. Hal tersebut dibuktikan dengan unggahan foto Renanda Bahtiar di Twitter. Di sana terlihat para pejabat berkumpul tanpa menerapkan jaga jarak dan tidak pakai masker. Asfin menduga konser tersebut adalah salah satu agenda pemerintah dalam membuka kembali aktivitas-aktivitas ekonomi dan politik di ruang publik dengan dalih new normal. Padahal menurutnya itu semua hanya atas dasar pertimbangan politis, bukan kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan tanpa basis data seperti ini, misalnya memutuskan melonggarkan PSBB, menurut Asfin adalah bentuk nyata kegagalan pemerintah melindungi warga. Dalam kacamata hukum, akibat yang menyertai perbuatan ini termasuk kematian warga adalah tanggung jawab pemerintah sebagai pembuat kebijakan, katanya.